Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar matematika bab 2 tentang kecepatan dan debit bagian 2. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Nah, teman-teman, untuk mempermudah kita dalam mencari rumus-rumus dalam materi kecepatan ini, kita dapat menggunakan segitiga ajaib ini. Di sini ada huruf V, yaitu kecepatan, ada S, yaitu jarak, dan T, yaitu waktu. Nah, untuk mencari rumus kecepatan atau V, kita dapat menutup bagian P. Nah, di sini sisanya ada S, yaitu jarak, dan T, yaitu waktu. Nah, maka rumus kecepatan adalah jarak per waktu atau jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Jadi, untuk mencari kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Oke teman-teman, coba perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, yaitu Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui T atau waktu sama dengan 2 jam. Dan S sama dengan 90 km. S itu adalah jarak. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan sepeda motor Pak Ali. Oke, jawabannya adalah sebagai berikut. Rumus dari kecepatan adalah V sama dengan S dibagi T atau S per T. S-nya sama dengan 90 km dan waktunya atau T-nya sama dengan 2 jam. Jadi 90 dibagi 2 sama dengan 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Soal yang kedua, sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui S atau jarak tempuh 20 km dan T atau waktu tempuh 15 menit. Nah, satuan menit kita ubah menjadi satuan jam. Sama dengan 15 per 60. Nah, 15 per 60 kita dapat perkecil menjadi 1/4 jam. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut. Jawabannya adalah sebagai berikut. Rumus dari kecepatan adalah V sama dengan S per T. V-nya sama dengan 20 km per 1/4 jam. 20 dibagi 1/4 jam sama dengan 80 km per jam. Jadi, kecepatan mobil tersebut adalah 80 km per jam. Setelah kita mengetahui rumus mengenai kecepatan, sekarang kita mencari rumus tentang jarak atau S. Nah, kita dapat tutup bagian S atau jarak. Nah, di sini ada sisanya V dan T atau kecepatan dan waktu. Karena sama-sama di bagian bawah, maka dikali. Jadi, rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau S sama dengan
V dikali T. Oke teman-teman, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui V atau kecepatan sama dengan 60 km per jam dan T atau jarak sama dengan 2 jam. Dan yang ditanyakan adalah berapa jarak antara kota A dengan kota B? Jawabannya sebagai berikut. Rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. V adalah 60 km per jam dan T adalah 2 jam. 60 dikali 2 sama dengan 120. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Selanjutnya adalah rumus mencari waktu tempuh. Untuk mencari waktu tempuh, kita dapat menutup bagian T atau waktu. Nah, di sini adalah sisanya S atau jarak dan V kecepatan. Jadi rumus waktu adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau T sama dengan S per V atau S dibagi V. Oke teman-teman, perhatikan contoh soal berikut. Aisyah berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Aisyah ke sekolah adalah 5 km. Berapa lama Aisyah sampai ke sekolah? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui S sama dengan 5 km dan V sama dengan 20 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah lama Aisyah sampai ke sekolah. Jawabannya adalah sebagai berikut. Rumus mencari T adalah T sama dengan S per V atau S dibagi V sama dengan S sama dengan 5 km, V sama dengan 20 km per jam. 5 per 20 masing-masing dibagi 5 menjadi 1/4 jam. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 1/4 jam dikali 60 menit. 60 per 4 menit sama dengan 15 menit. 60 dibagi 4 sama dengan 15 menit. Jadi lama Aisyah sampai ke sekolah adalah 15 menit atau 1/4 jam. Soal yang kedua, Pak Ahmad mengendarai mobil melaju dari Jakarta ke Bandung menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Jakarta pukul 7. A. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Ahmad? Dan yang B. Pukul berapakah Pak Ahmad tiba di Bandung? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui S sama dengan 120 km dan V sama dengan 60 km per jam. Dan yang ditanyakan yang A, waktu tempuh perjalanan Pak Ahmad, dan yang B, pukul berapa Pak Ahmad tiba di Bandung? Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang A, T sama dengan S per V sama dengan S sama dengan 120 km dan V sama dengan 60 km per jam. 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi lama waktu tempuh perjalanan Pak Ahmad adalah 2 jam. Dan yang B, waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh.
Waktu tiba adalah pukul 7 ditambah lama waktu tempuh adalah 2 jam. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi waktu tiba di Bandung adalah pukul 9. Nah, teman-teman, untuk tugasnya teman-teman kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, Pak Ridwan mengendarai mobil selama 3 jam dan menempuh jarak 120 km. Tentukan kecepatan mobil Pak Ridwan. Soal yang kedua, sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah titik-titik-titik kilometer per jam. Soal yang ketiga, sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Soal nomor 4, setiap liburan sekolah, Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Dan soal yang kelima, ayah naik sepeda motor ke rumah nenek yang jaraknya 180 km. Kecepatan sepeda motor ayah 90 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah pukul 7.35, pukul berapakah ayah sampai di rumah nenek? Nah, teman-teman, silakan kerjakan 5 soal tersebut di buku latihanmu ya. Setelah selesai, tugasnya difoto dan dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha, dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.